Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah teman-teman berikan kepada kelompok kami sebagai kelompok pertama yang maju pada presentasi kali ini. Mana sebelumnya ibu perkenalkan diri, nama saya Febrian Jadija dengan NPM 047 dan rekan saya nama saya Devina Nabila dengan NPM 045. Nama saya Setia Berani dengan NPM terakhir 028. Saya Desi Fitriani dengan NPM terakhir 046. Saya Marani Abdul Judri dengan NPM terakhir 044. Baik, mungkin kita sebelumnya sudah dikasih tugas sama Bu ini bahwa kita disuruh diberikan perintah untuk mencari YouTuber yang memotivasi terkait tentang wirausaha atau bisnis. Dari sini akan ada 3 YouTuber yang kami angkat. Yang pertama ada YouTuber Raymond Kids. Beliau adalah founder dari Seven Trainer. Kalian bisa cek di Instagramnya yaitu Seven Trainer. Beliau merupakan pendiri dan saat ini mempunyai misi bahwa Seven Trainer itu merangkul 1 juta lebih entrepreneur. Mungkin bisa dicek juga di YouTube-nya. Di salah satu videonya beliau menerangkan tentang 7 langkah membangun bisnis. Yang pertama ada founder atau diri kita sendiri. Dimana sebelum kita memulai bisnis kita harus kenal sama diri kita sendiri. Cara mengenalnya bisa melalui analisis SWOT atau 3P. Nah, di sini juga beliau menerangkan bahwa ketika kamu ingin memulai bisnis, alangkah baiknya kamu meng-highlight sebuah kekuatan. Artinya, misal kita ingin membuat bisnis F&B, itu kan terkait tentang masak, makan, gitu kan. Nah, usahakan kita juga suka dengan memakan atau suka dengan memasak gitu. Terus yang kedua ada bisnis idea. Gimana sih cara kita untuk mendapatkan ide bisnis? Pertama kita harus tahu target pasar kita, segmentasi pasar kita itu siapa gitu. Setelah menemukan, kita cari apa masalah dari komunitas tersebut. Misalnya di mahasiswa, apa sih masalah yang sering terjadi di mahasiswa tersebut. Contohnya kalau kita kan susah nyari buku, kalau mau beli buku langsung ke penerbit mahal gitu kan. Terus yang selanjutnya ada discount and validation, di mana ide kita tadi divalidasi oleh orang-orang atau bisa kita juga meresmikan ide kita itu dengan cara kita punya hak cipta, hak paten gitu. Next. Selanjutnya ada closing offer. Itu gimana cara kita menawarkan sebuah produk, gimana cara kita punya produk yang winning dan kompetitif tapi tetap profitable banget dan menghasilkan banget. Terus selanjutnya ada sales and marketing, itu terkait bagaimana kita memasarkan produk kita. Dan selanjutnya ada business operating, itu gimana seorang pengusaha mengoperasikan bisnisnya, mulai dari gimana hire karyawan, gimana cara kita maintenance finance kita dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada launch and grow, itu launching atau menumbuhkan. Itu gimana sebuah usaha awal usaha itu dibuka dan bagaimana kita beradaptasi supaya usaha tersebut bisa tetap konsisten. Mungkin selanjutnya ada teman dari Pak Sadino yang langsung aja kita dengerin dari yang selanjutnya itu Bapak Sadino. Mungkin teman-teman semua kurang familiar terutama juga dengan saya. Bapak Sadino itu adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan juga peternakan. Beliau ini lahir di Kota Bandar Lampung, tetapi berdarah Jawa. Kita dapat diketahui daftar bisnis milik Bapak Sadino yang pertama itu supermarket Kintik. Supermarket ini terkenal pada tahun 1970-an. Supermarket Kintik ini bergerak di bidang produk impor yang disediakan untuk konsumsi masyarakat Jakarta, karena target utama dari supermarket ini adalah orang-orang asing, terutama masyarakat kelas menengah atas.
yaitu perusahaan timun. Perusahaan timun adalah perusahaan yang mengelola daging bukan dimiliki perusahaan ini karena ia melihat peluang bahwa dari supermarket Cimcit ini banyak masyarakat yang meminta produk sosisnya dari produk sosis yang berasal dari luar negeri. Maka dari itu ia melihat peluang bahwa banyak masyarakat yang meminta produk sosis, maka dari itu ia membuat berbagai macam dari olahan Indonesia. Yang pertama itu ada burger, bakso, dan juga yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, terutama berfokus pada sayuran dan juga buah-buahan. Dari produk yang dikeluarkan oleh Timun ini berhasil diekspor ke masyarakat Jepang. Karena saat ini masyarakat Jepang ini sangat membutuhkan sayur-sayur dan juga buah-buahan pada saat sekarang. Yang keempat yaitu Indonesia dan Kemang adalah selain Bursa Dinami bergerak di bidang peternakan dan juga pangan, dia juga memulai bisnisnya di bidang properti yang dimana berkonsep apartemen, pusat belanja dan juga perkantoran itu berada di dalam satu apartemen. Kita sukses dari Bursa Dinami karena Bursa Dinami pada umur 19 tahun dia ditinggalkan oleh ayahnya, tetapi ia lahir dari seorang keluarga yang cukup aman. Yang pertama itu setelah SMA yang memulai karirnya menjadi karyawan pimpinan pabrik. Yang kedua itu bekerja di Jakarta, di Belanda dan juga Jerman. Setelah ia memutuskan keluar dari Unilever, dia memutuskan untuk mencari pengalaman jadi Belanda dan Jerman dan menetap untuk tinggal di Belanda. Yaitu bekerja di bidang pelayanan. Yang ketiga yaitu membuka sewa mobil dan menjadi subjek. Setelah dia pulang dari Belanda dan mendapatkan gaji yang cukup untuk membuka usaha dan harta warisan yang lumayan untuk membuka usaha, dia memulai usaha sewa mobil. Tetapi banyak rintangan yang dihadapi, salah satunya beliau ini mendapat musibah kecelakaan di mana mobil yang ia sewakan ini rusak dan beliau tidak ada modal lagi untuk memulai usaha baru. Maka dari itu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia mendirikan bangunan. Lalu yang kelima itu bisnis telur ayam. Bisnis telur ayam ini bisnis yang sangat memberikan penghasilan yang cukup untuk beliau. Yang dimana awal bisnisnya itu beliau ini mendapatkan saran dari temannya bahwa untuk berbisnis telur ayam negeri saat itu Indonesia cuma mengenal telur ayam kampung. Maka dari itu dia melihat peluang bahwa masyarakat Indonesia ini telur ayam kampung ini lebih kecil dibandingkan telur ayam negeri. Setelah itu yang keenam Mustaqim bisnis sayuran yang dimana beliau ini memperkenalkan cara berkebun dengan teknik hidroponik dan merangkul para petani untuk memulai bisnis baru bersama beliau yang dikenal dengan bisnis impor. Dan beliau ini juga memperkenalkan makan buah-buahan dari luar negeri ke Indonesia, terutama itu buah melon, brokoli dan juga jagung manis. Yang ketujuh yaitu memiliki market bisnis yang dimana market ini berisikan barang-barang dari luar untuk memenuhi konsumsi masyarakat Jakarta. Adapun kata-kata bijak yang dikeluarkan oleh Pak Sudino terkait dengan kewirausahaan. Jadi setinggi apapun pangkat pekerjaan yang kalian miliki, maka Anda tetap karyawan. Sekecil apapun itu usaha Anda, maka Anda adalah materi selanjutnya mengenai langkah memulai bisnis menurut tadi akan disampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah memulai bisnis menurut Bang Sadino. Seperti dijelaskan teman saya, langkah-langkahnya yang pertama itu memiliki mimpi besar. Nah, jadi untuk memulai usaha itu kita harus punya mimpi yang besar. Yang kedua itu berani memulai dan bertekad besar. Jadi kalau kita udah merancang bisnis, kita harus berani memulai walaupun
kita nggak tahu apa yang banyak yang terjadi. Nah, selanjutnya tidak takut akan kegagalan dan berani ambil resiko. Nah, ini sahabatnya sama yang berani memulai sebenarnya. Jadi kita nggak perlu takut kegagalan. Kalau misalnya kita gagal, ya kita lanjut lagi bisnis tersebut kan. Terus yang selanjutnya pilih bidang usaha yang diminati. Nah, jadi kita harus memulai usaha kita berdasarkan bidang yang kita minati. Jadi apa namanya? Jangan sampai kita memulai usaha itu keluar dari jalur yang gak bisa sama kita sendiri. Yang selanjutnya itu bekerja keras dan cerdas. Jadi kita harus bekerja keras dan dapat memikirkan gimana bisnis ini bisa sukses. Mental yang dimiliki. Nah, yang pertama itu niat dan bertekad kuat. Sebenarnya sama dengan langkah-langkah yang tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, yang kedua itu memiliki kemauan keras. Yang ketiga berani mengambil resiko. Yang keempat tahan tanding dan tidak cengeng. Jadi maksud dari tahan tanding dan tidak cengeng itu kita tuh sebagai pengusaha rintangannya terjadi itu kita nggak boleh udahlah kita sampai di sini aja. Jadi kita harus tetap semangat. Nah, ikhlas dan selalu bersyukur. Maksud dari ikhlas dan selalu bersyukur itu apa yang terjadi sama kita, berapapun hasil yang kita dapat itu kita harus bersyukur dan terima apa yang kita dapat. Next slide. Untuk motivasi yang didapat untuk memulai sebuah usaha tidak perlu uang banyak, tapi dengan usaha terlebih dahulu kita akan menghasilkan uang banyak. Nah, seperti dijelaskan oleh rekan saya, bahwasanya Bob Sadino itu memulai bisnis tidak memerlukan uang yang banyak. Jadi dia mengirimkan sebuah surat bersama temannya kepada pembelian yang ada di Belanda untuk membeli beberapa ayam yang ada di Belanda. Dan ayam-ayam tersebutlah dipelihara dan dikembangbiakan sehingga menghasilkan telur dan telur-telur tersebut dijual melalui home to home. Nah, uang hasil dari jual telur tersebut kemudian diberikan lagi ayam-ayam lagi sehingga ayam-ayam tersebut menjadi lebih banyak dan akan menghasilkan telur-telur yang lebih banyak lagi sehingga akan membuat uang kita menjadi lebih banyak dan memperluas usaha kita dan juga bisa membuka usaha bisnis yang lebih lagi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya itu ada Ricky Conrad. Nah, Ricky Conrad ini adalah seorang founder dan CEO dari propertikita.com dan busmobil.com. Beliau ini menjalankan bisnisnya dimulai dari hobi dan kreativitas, maka jadilah bisnis yang ia jalankan. Bisnis propertikita.com dan busmobilkita.com ini adalah suatu website yang bisa kalian akses. Beliau ini menjalankan bisnis ini karena beliau merupakan seorang mahasiswa teknik sipil. Mengapa ia terjun ke dunia website properti seperti ini? Karena sewaktu dia masih kuliah, masih mahasiswa, dia ini suka dan menggemari menggemari teknologi, dan dia pernah membongkar semua alat teknologinya hanya untuk menjawab rasa penasaran. Maka dari itulah dia membuat website propertikita.com dan busmobilkita.com ini. Lalu karena dia itu melihat dari sisi portal industri ini berkembangnya itu dengan sangat bagus, karena masyarakat sekarang ini juga lebih banyak membutuhkan. Tetapi website ini tuh dikuasai oleh 4 portal terbesar. Nah, mayoritasnya itu dimiliki oleh orang asing, sedangkan yang lokal itu hanya punya dari Ricky Conrad ini sendiri, yaitu propertikita.com ini. Nah, selain dari website tersebut, seorang Ricky Conrad ini juga menjalankan industrinya di bidang kontraktor, karena industri di bidang kontraktor ini sudah turun-temurun dari keluarganya sendiri. Maka sampailah ia di mana bisa menjabat menjadi seorang ketua umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau ATAKI. Lalu yang terakhir, bisnis dia ini merupakan mengembangkan bisnis dalam bidang komunikasi sebagai seorang konsultan. Nah, sekian dari Bob Ricky Conrad ini. Selanjutnya akan dilanjutkan
mungkin harus modal yaitu karena setiap bisnis harus mempunyai modal. Kita tidak mempunyai modal, bagaimana kita tidak membangun usaha. Yang kedua ada jangan memulai bisnis kalau tidak mengerti industrinya. Jadi yang dimaksud itu jangan mengerti industrinya yaitu caranya dan bagaimana kita mencari vendor, bagaimana membeli perlengkapan, peralatan, dan cara mengembangkan marketing dan cara menjualnya. Yang ketiga ada jangan memulai bisnis kalau tidak punya stamina yang kuat. Stamina yang kuat yang dimaksud itu adalah mental yang kuat. Karena dalam membangun bisnis kita harus kita memiliki tantangan yang banyak dan besar seperti mungkin bisnis kita apa? Jika stamina kita punya tidak kuat, mungkin bisnis kita akan berhenti di tengah jalan. Ataupun ada yang mulai bisnis kalau masih ingin punya waktu bebas. Yang dimaksud itu adalah dalam memulai bisnis kita harus memiliki waktu setiap hari, setiap jam, dan setiap menit untuk memikirkan bagaimana bisnis kita agar berkembang dan mengembangkan bisnis kita, produk yang kita buat itu akan berkembang, dan yang terakhir ada menyusun organisasi kita. Yang terakhir ada jangan memulai bisnis kalau tidak ingin menyelesaikannya. Menurut prinsip ini kontrak, apa yang dimulai dia yang harus menyelesaikannya. Contohnya seperti kita mempunyai ide usaha, apakah bisa orang lain mewujudkan ide kita kecuali kita sendiri. Dan juga dalam usaha itu tidak mungkin orang lain akan mewujudkannya selain diri kita sendiri karena pemikiran orang setiap orang berbeda. Nah, ini salah satu quotes yang dia bikin yaitu sukses hanya ada untuk para pekerja keras. Bangun mimpi kamu dengan komitmen yang konkret, maka kamu akan mencapai level yang tertinggi dalam hidup kamu. Baik, mungkin tadi 3 YouTuber yang memotivasi dan menginspirasi kelompok kami, dan mungkin ada bermacam-macam perspektif ya dari 3 YouTuber ini. Ada yang setuju kalau bisnis itu harus punya uang dulu, atau nggak punya uang dulu tapi yang penting kemauan diri. Nah mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama Nadia ini Nadia Musliha dengan kaitan dengan jadi berkaitan dengan kata-kata terakhir dari Febri tadi, bahwasanya ada banyak sekali perspektif yang berbeda-beda dari segi YouTuber tadi. Ada yang sudah jujur, dan kita tidak punya uang, yang penting ada kemauan. Kalau kamu nggak punya uang, jangan sekarang mau berbisnis. Nah menurut kalian, bagaimana baiknya motivasi kepada kita agar kita ini memilih yang terbaik itu dari perspektif tersebut dan bisa kita jalankan dengan baik. Dan kemudian satu lagi, kan si Bob Sadino tadi, beliau ini kayaknya benar-benar udah berkembang di kancah internasional dari belajar gitu. Nah jadi yang mau Nadia tanyakan tuh, menurut kalian bagaimana sih mental yang benar-benar diperlukan yang bisa kita ambil dari Bob Sadino ini agar bisa terjun gitu ke luar negeri, pokoknya ke asing, target pasar kita itu asing, karena pada dasarnya untuk Indonesia saja menurut Nadia itu mungkin cukup sulit. Kalau itu asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat dan mungkin yang lain ada yang ingin bertanya untuk dijawab. Pada saudara yang tadi dijelasin di bagian materi awal itu di bagian the founder.
itu ada kita harus menganalisis tiga apa ya. Nah di situ apa sih yang dimaksud dengan tiga Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanya? Ada yang mungkin izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Itu juga. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Yang pertama yaitu tentang motivasi untuk memulai usaha bagi mahasiswa. Jadi yang pertama itu seharusnya kita punya kemauan yang keras, kemauan untuk kita memulai usaha. Nah yang kedua itu kan sekarang sebenarnya tadi dijelaskan usaha itu tidak beruang banyak. Nah, tapi karena dunia sekarang yang udah makin modern, kita semua harus butuh uang kan. Setidaknya kita memiliki modal. Nah yang kedua ini, yang ketiga itu sesuai yang dijelaskan tadi, kita usaha sesuai dengan bidang yang kita minati. Nah yang terakhir itu kita nggak perlu takut gagal, jadi kita harus berani mengambil resiko. Terus yang pertanyaan kedua itu tadi mental yang harus dimiliki. Mental yang harus dimiliki menurut Dr. Salim tadi itu niat dan tekad kuat. Yang seharusnya kita harus ada dan dulu yang awalnya yang untuk memulai usaha itu itu memiliki kemauan keras, berani mengambil resiko, tahan banting dan tidak pengen, ikhlas dan selalu bersyukur. Sebenarnya tuh sama aja sih sama yang kayak gimana namanya, sama aja kayak kita untuk memulai usaha. Jadi kita tuh bisa berdasarkan prinsip-prinsip yang di sini. Terus apa lagi tadi? Kalau mau bertanya tentang bergaul dengan orang asing itu mereka berbeda sebenarnya. Mungkin saya mau sedikit tambahkan ya. Jadi menurut YouTuber yang pertama itu bahwa ada 3 hal yang sebenarnya harus dipersiapkan gitu. Yang pertama itu ada diri kita sendiri atau the founder. Terus yang kedua itu ada permodalan. Yang ketiga itu ada partner. Nah yang berhubungan dengan yang pertanyaan kedua tentang gimana sih cara kita supaya berani untuk berbisnis di kancah internasional. Nah, mungkin hal yang harus punya itu kita harus punya networking juga ya, harus punya jaring sosial dan dari itu ini kita bisa bersosialisasi dengan mereka gimana caranya untuk kita nggak malu itu tentu aja dengan berteman karena kenyataannya orang-orang yang berbisnis ini bukan dalam konotasi negatif ya. Orang-orang yang berbisnis itu dia mau maju paling depan gitu, dia nggak tahu malu yang dalam artian positif ya, bukan negatif gitu. Mungkin seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Yes ya tentang 3P itu sebenarnya belum dijelaskan bahwa 3P itu yang pertama ada people, orang kita sendiri, yaitu dimana pengusaha itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya gitu untuk berbisnis. Yang kedua itu ada planet atau bumi kita sendiri, gimana caranya supaya usaha kita itu tidak berimbas negatif atau berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar atau bumi kita. Terus yang terakhir ada namanya profit. Nah profit ini gimana cara perusahaan itu untuk mendapatkan penghasilan yang dimana itu berhubungan dengan orang dan planet itu sendiri. Seperti itu. Apakah sudah cukup? Baik, tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Itu tadi
bisa dijawab oleh kami dan kita mungkin kita ambil baiknya poin-poinnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.